Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Masih di playlist membuat blog dengan Laravel 10 ya teman-teman. Nah, pada video kali ini adalah video ke-16. Kita akan mulai mengintegrasikan template front end bagian blog kita ya teman-teman, halaman depannya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, silakan di scroll ke bawah. Nah, ini adalah video terakhir kita ya teman-teman. Jika teman-teman masih ingat, kita melakukan atau membagi hak akses user menggunakan middleware ya, fitur bawaan dari Laravel. Nah, scroll ke bawah. Di sini sudah saya berikan link untuk template backend dan frontend-nya. Silakan diklik untuk bagian frontend. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini halaman frontend-nya. Tentu saja sudah responsif ya. Nah, teman-teman silakan diklik free download. Nanti akan dilakukan download dulu. Di sini saya punya source code kita kemarin ya. Ini Laravel blognya yang sudah ada backendnya, sedangkan ini yang saya download. Silakan diekstrak dulu. Teman-teman yang belum download silakan download dulu. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nah, ini index. Coba saya buka dengan Firefox saja. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Untuk asetnya sepertinya kita butuh juga ya. Nah, ini aset CSS JS. Di dalam aset ada folder hanya favicon ya. Oke, tidak masalah. Coba kita kopas dulu, kita copy. Ini pindahkan ke Laravel blog. Di bagian public kita buat baru ya. Folder baru, new folder, itu front. Kita pastekan yang tadi kita kopas aset template-nya. Nah, aset ini sepertinya tidak perlu ya, kita ganti menjadi image saja. Image atau img ya, lebih singkat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Coba kita ambil indeksnya. Nah, ini kita Ctrl U, Ctrl A, kemudian Ctrl C. Sedangkan ini adalah halaman home kita ya teman-teman. Nah, ini coba mungkin kita buat controller baru saja ya. Controller baru, ini home controller. Kita pakai yang ada di dalam folder front nanti. Terminal. Silakan dibuat controller baru, PHP make controller front home controller. Oh, kurang artisan ya teman-teman. Artisan. Nah, seperti ini. Nah, home controller yang di luar front itu controller defaultnya ya teman-teman. Sedangkan yang front ini adalah controller yang akan kita pakai custom. Oke, ini silakan dibuat method dulu. Public function index return view. Kita buat folder front, misal front home index. Oke, di resource view kita buat front home index blade.php ya. Nah, coba kita paste dulu di index.php, blade.php maksud saya. Kita paste. Kemudian di routes itu, nah ini dia mengarah ke welcome ya teman-teman untuk rootnya. Di sini coba kita matikan saja. Kita buat baru agar tidak hilang ya teman-teman, maksud saya yang defaultnya get home controller yang ada di front ya. Oke. Class index. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jangan di dalam middleware. Middleware ini khusus untuk login admin ya. Oke.
Coba kita refresh. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman sebenarnya. Ini sudah masuk, tinggal kita sesuaikan URL dari asetnya. Oke. Untuk itu kita pergi lagi ke index blade PHP. Scroll ke bagian atas dulu. Nah, ini CSS, style CSS katanya. Sedangkan kita tidak punya folder CSS. Kita gunakan fungsi asset saja ya. Kita buka asset, kemudian front, paste kan. Kita berikan slash di sini. Oke. Nah, ini favicon juga ya harusnya. Favicon ini assets. Kita buat tadi nama foldernya kalau tidak salah ada img ya. Public front img, baru favicon. Oke. Ini kita cut dulu. Kita berikan menggunakan fungsi asset front. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Blog home judulnya mungkin saya ganti Laravel blog dulu ya. Laravel blog. Di sini bukan Star Bootstrap tapi Laravel blog. Oke, coba scroll ke bawah atau langsung saja ke bawah. Di sini kita ini panggil bundle Bootstrap, maka CDN ya teman-teman. Nah, katanya kita punya JS ini harus kita include juga. Gunakan fungsi asset. Silakan teman-teman sesuaikan ya, front JS, script JS. Oke. Coba kita refresh, harusnya bisa ya. Nah, sini sudah masuk ya teman-teman. Template-nya cepat karena ringan juga ya. Faviconnya juga masuk ya teman-teman, faviconnya. Oke. Coba saya besarkan. Nah, bagus ya template-nya. Lumayan untuk starter project. Coba kita pecah layouting lagi ya teman-teman. Seperti kemarin untuk bagian admin. Nah, ini front. Kita buat folder baru, mungkin itu layout. Kemudian setelah layout itu new file, template blade.php. Kemudian new file lagi. Apa ya namanya? Kemudian new file lagi itu navbar ya. Blade.php. Oke. Seperti ini saja dulu. Coba kita pecah. Index. Untuk index itu kita potong dulu di bagian, nah ini ya teman-teman. Ini p content, ini bagian bodinya. Artinya di atas itu bagian header. Oke, template, paste. Oke, kemudian footer juga ya. Ini footernya. Nah, ini footer. Di tengah-tengah kita bisa berikan yield. Kemudian itu namanya konten ya. Konten saja. Di sini agar stacknya dinamis atau asetnya dinamis, kita berikan stack di sini. Stack JS. Jangan lupa di atas juga ya. Stack CSS untuk custom assets-nya ya. Oke, mungkin selain stack CSS kita juga perlu nanti stack meta ya untuk SEO, meta SEO misal. Nah, seperti ini. Kita butuh nanti description, author, UG image, kemudian description dinamis seperti itu. Oke, coba kita beralih ke index. Nah, index ini kita extend ya teman-teman. Kita extend dulu. Extend itu di bagian front, titik itu layout, kemudian template. Oke, kita berikan section content. Refresh. Nah, stop ya teman-teman. Refresh lagi. Oke. Kemudian untuk itu kita pecah. Di navbar itu hanya menyimpan bagian menu ya teman-teman.
Nah, ini responsive navbar. Kita cut, kita paste di navbar Blade PHP. Kita rapikan. Di sini kita tinggal include saja. Include front, bagian layout, dan navbar ya. Nah, seperti ini. Coba kita refresh, harusnya tidak ada masalah. Oke. Mungkin yang lain juga kita butuh untuk kita pecah ya, teman-teman. Seperti source kategori site widget ini. Kita pecah saja. Kita jadikan misal site post atau site menu, site fitur, namanya nanti. Coba ini bisa. Nah, site widget saja ya, teman-teman, namanya sesuai dengan komentar ini. Coba ini kita cut, kita lipat dulu. Teman-teman perhatikan ya posisi saya saat saya melipatnya. Oke, kita lipat, Ctrl X, kita cut, kita buat file baru di layout. New file itu site widget bleed PHP. Oke, kita paste di sini, refresh. Kemudian di index, nah, di sini kita tinggal include saja. Layout, kurang ya, harusnya front dulu. Kemudian layout, kemudian site widget. Oke. Coba kita refresh. Nah, berhasil ya teman-teman. Kenapa site widget saya pecah juga? Agar nanti ketika kita butuh, kita tidak perlu menuliskan ulang ya teman-teman. Dan jika ada perubahan di bagian site widget ini, halaman lain yang kodenya sama, tidak perlu saya ubah satu persatu. Jadi tinggal include saja, dan jika ada perubahan hanya mengubah file site widget bleed PHP. Logikanya sama dengan navbar dan template ya. Jadi lebih dinamis, lebih mudah digunakan, dan reusable ya, digunakan kembali lebih efektif. Jadi nanti tidak perlu menulis banyak kode. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya. Untuk video selanjutnya kita akan mulai menampilkan dulu artikelnya. Yang pertama itu artikel terbaru. Selanjutnya ya, kemudian vaginasi. Nah, kita akan pakai vaginasinya ya teman-teman. Itu juga akan menampilkan kategorinya. Kategorinya nanti kita tidak berurutan seperti yang terbaru ditambahkan. Kita akan mengacak. Jadi setiap kali refresh, kategorinya berganti-ganti urutannya, random. Search juga kita akan belajar nanti. Site widget mungkin ini akan kita isi banner seperti iklan, atau mungkin paling tepat iklan ya teman-teman, atau apapun yang bersifat promosi nanti di sini. Bisa juga seperti halaman Facebook nanti, boleh. Atau di atas saja nanti kita tambahkan icon Facebook juga bisa ya, menu-menunya. Nah, tulisan welcome to blog home ini sebenarnya bisa juga kita ganti dinamis ya. Kita buat saja sebuah tabel baru untuk menyimpan pengaturan dari blog kita, seperti judul, deskripsi, mungkin nanti ada logo juga. Jadi nanti untuk mengganti hal tersebut kita tidak perlu mengotak-atik lagi kodenya, langsung melalui backend ya teman-teman, atau panel adminnya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja dulu. Terima kasih.